Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di mata kuliah Metodologi Penelitian 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis, syarat, dan ciri penelitian pendidikan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hakikat penelitian, nah, di sebelumnya juga sudah dibahas tentang tujuan penelitian itu, kegiatan penelitian itu apa, tujuannya apa, kegunaannya apa, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis, syarat, dan ciri penelitian pendidikan. Jadi ada beberapa jenis penelitian pendidikan yang eh, ada pembagiannya, yaitu tergantung dari penelitian yang dilakukan. Nah, ini dikembangkan oleh siapa? Dikembangkan oleh peneliti selaku apa ya, subjek utama dari penelitian tersebut. Nah, mengulik kembali bahwasannya metodologi penelitian pendidikan itu ada definisi seperti di layar ya, yaitu ada metode dan logos, dimana kalau metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Nah, berarti kan ada metode. Metode itu kan cara yang tepat, artinya sistematis. Dan logos artinya ilmu pengetahuan. Nah, berarti kan ilmu pengetahuan untuk melakukan sesuatu secara tepat. Nah, dengan metode penelitian disebutkan bahwasanya tata cara yang berisi bagaimana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Jadi dari awal sampai akhir itu proses penelitian itu kita itu bagaimana. Cara meneliti yang tepat akan membantu mendapatkan data penelitian dan hasil penelitian yang tepat juga. Jadi kalau misalkan kita dari awal sudah, namanya penelitian dari awal kan menentukan masalah penelitiannya dulu. Nah, untuk menentukan masalah penelitian ini perlu bekal, yaitu pemahaman teori, bekal wawasan, bekal data, dan lain sebagainya untuk melihat ada permasalahan. Nah, setelah itu, setelah ditinjau ada permasalahan, nah ini baru kita lakukan dugaan-dugaan atau kita melakukan formulasi. Kira-kira masalah ini bisa diselesaikan dengan apa ya? Nah, gitu. Namun dengan cara-cara tepat, makanya kita berbekal keilmuan-keilmuan yang ada dalam bidang pendidikan. Sebagaimana keilmuan kita yakni pendidikan agama Islam. Maka penelitian kita berbekal segala mata kuliah yang relevan dan berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Jadi kajian penelitiannya itu sesuai dengan kajian keilmuan kita. Gitu. Baik, selanjutnya kita ke jenis penelitian pendidikan. Nah, jenis-jenis penelitian pendidikan ini dari beberapa buku memiliki sedikit perbedaan, tapi maksudnya hampir sama, 11-12. Dalam slide ini, itu ada 3, yaitu jenis penelitian berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian berdasarkan tempatnya, dan jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Nah, kalau kita lihat, mungkin teman-teman punya bukunya Sugiono, itu beliau Prof. Sugiono itu membagi jenis penelitian menjadi 5, yaitu berdasarkan bidang, jadi bidang keahliannya, dia itu akademisikah, dia itu profesionalkah, dia itu institusionalkah. Nah, itu. Dari jenis bidangnya, dari jenis tujuannya, ini penelitian terapan atau murni, nah gitu, atau metodenya, yaitu seperti yang teman-teman lihat di slide ini, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, sama mix method. Nah, nanti kuantitatif sama kualitatif mix method itu punya pembagian lagi, lebih spesifik. Nah, itu. Kemudian berdasarkan waktunya, cross longitudinal atau yang lainnya, terus berdasarkan tingkat eksplanasi. Nah, itu kalau Prof. Sugiono. Dalam slide ini, itu menjelaskan 3 yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu jenis penelitian berdasarkan pendekatan, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, sama pengembangan. Kuantitatif ini sebagaimana namanya ya, kuanti, berarti jawaban permasalahan itu dicari dengan cara pengukuran. Nah, teknik pengukuran yang cermat. Jadi ada variabel-variabel tertentu yang sudah ditetapkan dan
dilakukan pengukuran atas variabel-variabel tersebut, sehingga menghasilkan simpulan yang dapat digeneralisasi, terlepas dari konteks waktu dan situasi. Nah, biasanya kuantitatif ini itu berkaitan dengan sebab akibat. Misalkan nih ada penelitian eksperimen pengaruh suatu metode pembelajaran terhadap hasil prestasi belajar siswa. Nah, prestasi belajar siswa ini kan macam-macam. Itu dikerucutkan lagi prestasi belajar yang seperti apa? Bentuknya nilaikah atau yang seperti apa? Nah, itu harus dipahami lagi di breakdown teorinya dan apa indikator-indikatornya. Kemudian diukur melalui instrumen yang sudah dikembangkan. Nah, gitu. Kemudian dari instrumen yang sudah dikembangkan tersebut diuji coba instrumennya. Setelah diuji coba instrumen tersebut kemudian mendapatkan hasil. Nah, hasil dari percobaan itu tidak serta-merta menjadi dinilai valid, harus diukur dulu validitasnya dan keajekannya. Nah, setelah itu kalau sudah valid baru menjadi data penelitian yang valid. Nah, itu kalau di penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini seringnya eksperimen, survei itu menggunakan penelitian yang kuantitatif. Nah, sedangkan penelitian yang kedua jenisnya yaitu kualitatif. Kualitatif yaitu menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, secara wajar dan alami, kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama dalam kualitatif. Nah, dalam kualitatif ini model penelitiannya itu penelitian yang natural setting, artinya kita tidak bisa men-setting keadaan di lapangan. Kalau misalkan di kuantitatif kita masih bisa setting. Misalkan di kuantitatif itu kita bisa ngasih pretest. Pretest kita lihat hasilnya berapa, kemudian kita lakukan eksperimen atau treatment atau perlakuan pada objek penelitian kita. Baru nanti diukur hasil post-testnya atau diukur hasil dari perlakuan itu ada dampak apa tidak. Nah, itu kalau di kuantitatif. Sedangkan kalau di kualitatif itu dilihat secara mendalam. Jadi peneliti sebagai subjek utama penelitian, karena apa disebut subjek utama atau instrumen pertama? Karena yang paham benar alur penelitian dan berbekal keilmuan itu peneliti. Nah, maka peneliti dalam kualitatif harus melakukan pengamatan secara mendalam pada objek yang diteliti. Nah, peneliti dalam kualitatif itu tidak boleh men-setting keadaan lapangan. Artinya, apa yang terjadi di lapangan yang bersifat alami, yaitu yang dilaporkan oleh peneliti kualitatif. Nah, maka dalam penelitian kualitatif ini cenderung melakukan wawancara dalam pengumpulan datanya. Ada wawancara, ada pengamatan, ada pencarian dokumen-dokumen yang penting yang bisa digunakan untuk menganalisis data. Nah, seperti itu. Kemudian ada penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini gunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Nah, gitu. Di mana penelitian pengembangan itu dilakukan untuk mengembangkan apa yang teori yang sudah didapat secara praktis ya, secara praktis. Kemudian setelah itu menghasilkan produk yang bisa diuji coba, menguji keefektifan produk tersebut. Nah, itu coba saya izin untuk ini ya, memberikan sedikit gambaran. Di penelitian pengembangan ini misalkan ada kita kemarin kan pernah di mata kuliah media pembelajaran. Nah, di media pembelajaran itu misalkan teman-teman ada membuat pengembangan media, misalkan teman-teman membuat pengembangan media identifikasi huruf hijaiyah menggunakan augmented reality, misalkan gitu ya. Nah, teman-teman menggunakan melakukan pengembangan media tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu berbekal teori, kemudian dikembangkan, melibatkan ahli, kemudian diuji cobakan dan diukur keefektifannya. Nah, itu dari proses membuat
produk hingga jadi produk masih diuji ahli, habis diuji ahli masih dilakukan percobaan, setelah itu dievaluasi keefektifannya. Nah, itu penelitian pengembangan. Tentu masing-masing jenis pada jenis penelitian berdasarkan pendekatan ini plus minus ya, dan itu tergantung dengan kemampuan peneliti sendiri sebagai subjek utama penelitian. Mampu nggak dia meneliti, misalkan mau melakukan penelitian pengembangan aplikasi. Nah, mampu nggak dia sebagai seorang peneliti itu mengembangkan aplikasi? Apakah dia perlu untuk menggandeng seseorang atau ahli lain di bidang aplikasi untuk mengembangkan aplikasi ini? Nah, maka itu tergantung pada peneliti sendiri dan tergantung pada permasalahan yang ada, karena kembali lagi fungsi dari penelitian itu menyelesaikan masalah, mendalami masalah, mencermati masalah, memahami masalah, menyelesaikan masalah, dan mengupayakan agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali. Nah, seperti halnya di slide sebelumnya di hakikat penelitian. Seperti itu. Kita lanjut ke jenis penelitian berdasarkan tempat. Ada kepustakaan, laboratorium, dan lapangan. Saya kira ini sudah cukup paham, di mana penelitian kepustakaan itu dilakukan dalam perpustakaan. Nah, kalau misalkan dalam konteks kekinian, itu tidak hanya dilakukan dalam perpustakaan secara fisik, tapi sekarang sudah banyak perpustakaan digital, jurnal bisa diakses di mana-mana, dan kita bisa memakai memakai situs-situs yang menyediakan buku PDF dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai penelitian kepustakaan. Artinya kalau zaman dulu mungkin kita bisa menyebutkan kepustakaan secara fisik ya, memang karena semua sumber itu ada di perpustakaan. Tapi kalau mungkin kita lihat zaman sekarang, nah itu bisa menggunakan Google Scholar ataupun perpustakaan digital. Nah, penelitian laboratorium. Nah, ini sudah bisa dipahami bahwasanya biasanya ada laboratorium tertentu untuk dilakukan penelitian. Kalau misalkan anak biologi punya laboratorium, kita juga punya laboratorium namanya laboratorium micro teaching, di mana di situ ada praktek pembelajaran yang kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti seperti itu. Nah, karena kita anak pendidikan, maka labnya berurusan dengan pendidikan. Kalau anak biologi mungkin ada lab tertentu dengan alat-alat tertentu, anak kesehatan, farmasi juga seperti itu. Nah, kemudian penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan atau field research itu banyak sekali dilakukan oleh peneliti-peneliti kita, di mana memang dilakukan di lapangan, artinya terjun ke tempat penelitian secara langsung. Nah, kalau misalkan secara aslinya itu penelitian lapangan itu dilakukan banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sosial, di mana ia terjun langsung di lapangan dan kemudian bergabung di sebuah tempat, misalkan meneliti suku tertentu, maka ia bergabung di suku tersebut. Nah, kalau kita bagaimana? Kita ya bergabung di melakukan pengamatan, melakukan peninjauan di beberapa instansi pendidikan. Selanjutnya, jenis penelitian berdasarkan fungsi, yaitu ada penelitian dasar, terapan, tindakan, penilaian, evaluasi, dan komparasi. Kalau melihat dari atas, yaitu penelitian dasar, di mana dalam penelitian dasar itu penelitian yang gunanya itu untuk menemukan, mengembangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, menarik kesimpulan, dan memberikan teori baru. Nah, penelitian dasar ini biasanya gunanya itu untuk memahami suatu fenomena atau mencari jawaban atas suatu permasalahan, gitu aja. Semuanya juga mencari jawaban atas permasalahan, tapi penelitian dasar ini lebih kepada ketepatan konsep, lebih kepada kesesuaian prinsip dan pemahaman teori baru. Kemudian penelitian terapan.
Penelitian terapan yaitu pemecahan masalah dan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Jadi bersifat diterapkan. Nah, penelitian tindakan ini penelitian refleksi melalui tindakan nyata. Dari kan misalkan kita mengajar, kita memiliki sebagai guru kita biasanya refleksi. Ada beberapa hal yang harus saya perbaiki selaku guru dan harus diterapkan di kemudian di pembelajaran selanjutnya. Nah, hal-hal ini adalah bentuk penelitian, maka disebut penelitian tindakan. Kalau misalkan dalam ilmu pendidikan biasa disebut sebagai penelitian tindakan kelas, di mana setelah kita melakukan pembelajaran, kita merefleksi diri kita, ada kekurangan secara metodis kah, secara media kah, atau kompetensi kita selaku guru, maka harus diperbaiki di next. Nah, tentu ini semuanya harus diukur. Jadi ada kekurangan apa, kemudian kita merencanakan perbaikan apa, dilakukan, kemudian dievaluasi lagi. Muter terus seperti itu. Penelitian tindakan. Nah, kemudian penelitian penilaian, di mana kita menentukan perubahan atau perbaikan perilaku individu setelah menjalani sesuatu perlakuan dengan waktu dan program tertentu. Jadi kan biasanya kita kayak menilai pembelajaran, itu juga termasuk penelitian penilaian. Bagaimana pembelajaran kita itu berdampak tidak kepada diri siswa, atau pembelajaran ini meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki siswa atau belum. Nah, ada penelitian evaluasi, yaitu untuk penelitian keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, kelayakan suatu program, produk, dan kegiatan suatu lembaga berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kalau saya berikan contoh simpel untuk penelitian evaluasi ini, bagaimana setiap mau mengisi KRS atau melihat KHS, yaitu di setiap semesternya kampus selalu memberikan teman-teman kuesioner. Nah, kuesioner ini sebagai evaluasi kampus untuk perbaikan dan pertimbangan kebijakan di periode selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini penelitian evaluasi. Bisa meneliti sebuah program pendidikan atau bagaimana sebuah program itu berjalan. Seperti itu. Kemudian ada penelitian komparasi, di mana penelitian ini digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih. Misalkan kita sekarang ada kurikulumnya namanya kurikulum pembelajaran mendalam ya, atau deep learning. Nah, deep learning ini misalkan di SMA Muhammadiyah 1 ada pembelajaran sudah memakai deep learning. Kemudian di SMA Ar-Rahmah juga menggunakan deep learning. Nah, kita mencari adakah perbedaan antara di SMA Muhammadiyah 1 dan di Ar-Rahmah ini dari dua lembaga tersebut, dua kelompok yang menggunakan deep learning. Nah, gitu. Seperti itu. Selanjutnya, syarat-syarat penelitian pendidikan. Nah, ada syarat-syarat yaitu sistematis dan terencana. Artinya penelitian itu dilakukan tidak serta-merta melakukan penelitian terjun lapang atau tiba-tiba mencari data, tentu tidak. Artinya harus dikaji terlebih dahulu permasalahannya secara sistematis dan terencana menggunakan proposal penelitian. Jadi tidak tiba-tiba melakukan penelitian kemudian publikasi penelitian, harus ada rancangan penelitiannya terlebih dahulu. Ada bekal teorinya yang digunakan untuk mengembangkan instrumen atau data penelitian. Nah, seperti itu. Maka disusunnya harus secara sistematis segala variabel yang ada dalam penelitian. Mulai dari awal observasi lapang, penentuan masalah, memberikan hipotesis atau dugaan, dan mendesain bagaimana penelitian itu berlangsung. Nah, seperti itu. Jadi ada proposalnya. Kemudian objektif dan netral. Dalam artian sebagai peneliti dia tentu harus objektif dalam memandang sesuatu. Objektif artinya sesuai dengan apa yang dia pahami. Tidak karena ini pesan pribadi atau keinginan pribadi, tidak, Pak. Tapi ini murni dalam profesionalitas sebagai peneliti. Nah, makanya objektif dan netral.
Kemudian reproduksibilitas dan berdasarkan bukti, di mana penelitian-penelitian yang digunakan itu merupakan replikasi atau bisa diulang kembali dengan subjek yang berbeda, kondisi dan waktu yang berbeda. Tentu harus berdasarkan bukti, di mana dalam replikasi ini orang bisa melihat data apa yang sekiranya harus dikumpulkan dan bagaimana proses pengumpulannya. Nah, ini. Tapi replikasi ini diperbolehkan, namun yang tidak diperbolehkan adalah plagiasi. Di mana ini tuh 11-12 ya, replikasi dan plagiasi. Kalau plagiasi itu plek-ketiplek datanya dan hasilnya itu sama. Nah, padahal dengan subjek yang berbeda, kondisi yang berbeda, bisa jadi penelitiannya juga memiliki hasil yang berbeda. Seperti itu. Etis dan transparan. Tentu menggunakan etika sebagai seorang peneliti. Seorang peneliti harus berbekal bidang keilmuan, berbekal teori atau berbekal keilmuan. Kemudian dia harus menjaga data-data yang sudah diberikan oleh responden kepada kita. Karena data-data responden itu adalah hal yang sifatnya sifatnya privasi. Nah, maka perlu dijaga oleh seorang peneliti. Makanya ketika ada laporan penelitian, entah itu deskripsi maupun jurnal, itu tidak ditampakkan data aslinya bagaimana, tapi ditampakkan bentuk elaborasi dari data-data yang sudah didapatkan. Dan transparan, artinya transparan di sini penelitian kita dipublikasikan. Tentu sebelum dipublikasikan harus melalui tahapan review. Kalau misalkan kita bingung review itu kayak apa? Nah, seperti halnya bimbingan skripsi. Skripsi itu juga ada revisi, ada komen dari dosen, ada revisi lagi, kemudian baru dicek kalau udah ACC dan draft penuh, dicek plagiasi, baru dipublikasi. Nah, seperti itu. Kenapa harus ada publikasi? Karena kita sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus melakukan tridharma, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Sekarang kalau misalkan jurnal yang kita sebagai kita sering meneliti, ya, maka dikatakan bahwasannya diri kita memiliki kompetensi profesional sebagai akademisi. Nah, seperti itu. Karena tentu dalam penelitian tersebut sudah menguasai teori yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kayak kita di PAI ya, makanya teori-teori PAI itu kita pahami secara benar, dan mana yang kita senangi dan mana yang kita tertarik atau excited dengan teori-teorinya. Nah, kemudian relevan dan terbatas. Relevan dan terbatas sesuai dengan bidang, dan terbatas harus dibatasi dengan bidang. Misalkan kita membahas tentang perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik kan banyak. Nah, bisa jadi ini masuk ranahnya anak psikologi perkembangan. Nah, perkembangan peserta didik yang seperti apa yang menjadi ranah PAI, nah itu harus dijelaskan juga. Teori-teorinya juga harus dikembangkan dari teori-teori pendidikan agama Islam. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ciri-ciri penelitian pendidikan. Nah, itu ada 1-11, silahkan dipahami. Ya, ada objektif, seperti halnya tadi sifatnya, tidak boleh berat sebelah, ini instansiku, harus saya bela, harus saya bagus-baguskan, tidak perlu. Namanya peneliti, dia sebagai peneliti itu harus melakukan penelitian dan menampilkan data seapa adanya. Tepat, artinya tepat dengan teori dan keilmuan atau rancangan yang sudah dilakukan. Nah, meskipun nanti di lapangan tentu hasilnya berbeda-beda. Verifikasi artinya setiap data yang sudah kita olah, maka diverifikasi kepada verifikator. Nah, atau kita uji validitasnya. Tentu validitas dari setiap jenis penelitian memiliki pengujian yang berbeda-beda. Ada penjelasan singkat, ada empiris. Empiris artinya sesuai dengan keadaan nyata, penalaran logis, ya. Kemudian kesimpulan kondisional, sesuai dengan keadaan nyata juga kesimpulannya, laporan lengkap dan sistematis, berbentuk laporan, tepat menggunakan alat analisis, jangan salah juga, harus dipahami nanti
di chapter selanjutnya ya, ada analisis mana yang tepat buat kualitatif, analisis mana yang tepat buat kuantitatif. Jadi setiap jenis dan pendekatan itu memiliki alat analisisnya sendiri-sendiri. Kesimpulan dan data dan saran dari sumber bukan pribadi, dan peneliti berintegritas. Artinya berintegritas, maka dia harus jujur dan melakukan apa yang ada di poin 1 sampai 10 tadi. Nah, itu mempertahankan kejujurannya dan integritasnya. Data yang sudah ada itu ya sudah ditampilkan. Nah, seringkali penelitian pada umumnya itu ketika datanya tidak sesuai dengan harapannya, iya, maka dia akan menggunakan bagaimana cara untuk memperbagus data tersebut. Nah, gitu. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu itu biasanya. Nah, ini yang harus kita jauhi. Maka integritas kita sebagai peneliti, ya nggak apa-apa kalau misalkan penelitiannya hasilnya kurang sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Nah, maka ada nanti variabel yang membuat ada penjelasan variabel kenapa hal ini tidak sesuai. Nah, itu ya, jadi harus menjaga integritas sebagai seorang peneliti. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.